Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota. Ya, perkenalkan nama saya Andi Hidriansyah, Asma Lufianingrum, Aryani Fitriana Nisa, Aldia Fitriani, Aulia Nisa, Ayudina Rizky, Aina Resti. Terus ini akan menjelaskan pengertian atau pengetahuan tentang kekerasan pada anak atau yang disebut dengan child abuse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani Fitriana Nisa, saya mahasiswa dari Stikes Bangmada. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang kekerasan pada anak atau yang disebut dengan child abuse. Apa sih yang teman-teman tahu tentang kekerasan pada anak atau child abuse? Belum tahu. Kekerasan pada anak atau child abuse itu kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau orang tua lain yang merawat si anak itu dengan kekerasannya yang berupa kekerasan fisik, berupa kekerasan emosional, berupa penelantaran, kemudian ada kekerasan seksual dan lain-lain. Nah, di sini penyebab dari terjadinya kekerasan pada anak itu diantara lain adanya stres yang berasal dari anak, fisik, mental, dan tingkah laku stres keluarga. Kemudian ada kemiskinan dan perceraian. Jadi ketika orang tua mengalami masalah komplikasi atau perceraian, biasanya dia itu karena emosi, jadi imbasnya ke si anak. Dan penata laksanaan yang harus dilakukan ketika anak itu mengalami kekerasan pada anak oleh orang tuanya sendiri atau orang tua yang merawatnya, bisa diberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian keluarga di sekolah, tempat ibadah dan masyarakat, pendidikan, penanganan dari keluarga berupa pelayanan sosial untuk keluarga. Jadi di dalam keluarga itu diberikan sosial atau kayak kayak sosialisasi, dan terakhir ada komunitas pendidikan kesehatan tentang kekerasan dalam keluarga, mengurangi media yang berisi kekerasan. Media yang berisi kekerasan juga mempengaruhi orang tua itu bisa melakukan kekerasan pada anaknya. Mengurangi media yang berisi kekerasan. Nah, seseorang atau orang tua itu bisa melakukan kekerasan dari video-video kekerasan atau berita-berita yang suatu tontonan yang kurang baik untuk ditonton yang berisi kekerasan. Itu bisa, orang tua itu bisa termotivasi dari video tersebut untuk melakukan kekerasan pada si anak. Dan yang terakhir ada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya ada berupa emosi, konsep diri, agresif, dan hubungan sosial. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, ayo. Ya, saya mau bertanya. Di situ kan belum ada dampak-dampak ya. Bisa dijelaskan dampak-dampak dari kekerasan pada anak itu apa saja? Dampak yang timbul pada kekerasan pada anak, biasanya si anak mengalami gangguan psikologis. Terus si anak tidak mudah percaya kepada orang lain. Kemudian dia itu sensitif sama sentuhan orang lain karena dia itu udah terbentuk, dia itu takut sama orang lain dan tidak percaya, dan dia itu dalam dirinya itu udah menerapkan, saya takut pada orang lain, saya takut akan dipukulin atau dilakukan kekerasan lainnya. Kemudian si anak juga bisa mengalami emosional dan tidak langsung makan, bahkan stres yang berat dan bisa menimbulkan bunuh diri pada anak. Lagi saya mau bertanya. Ya, silakan. berikan contoh dari jenis-jenis child abuse. Klarifikasi, jenis-jenis klarifikasi. Nah, jadi jenis-jenis klarifikasi di sini kan pertamanya ada kekerasan fisik ya. Ini jenis-jenis klarifikasi, contohnya dari yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu contohnya pukulan, main tangan, ya bisa pakai benda-benda lainnya kayak
kayu atau lain-lain. Terus yang kedua ada emosional, kekerasan emosional. Berarti orang tua itu kekerasannya pakai dengan kalimat-kalimat atau dengan kekerasan dari suara-suara yang bersumber dari suara-suara dan tidak menggunakan fisik. Kemudian yang ketiga ada penelantaran. Jadi di mana orang tua ini melakukan kekerasan pada anak dengan menelantarkan anaknya, tidak mengurusnya, tidak merawatnya, bahkan tidak memperhatikan perkembangan atau mendidik anaknya sendiri. Kemudian yang keempat ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu berubah dari seperti kayak seorang ayah melakukan kekerasan seksual, contohnya dengan memperkosa anaknya seperti itu. Sampai sini jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Saya mau bertanya, Ya silakan. apakah semua orang tua melakukan kekerasan pada anaknya? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi apakah semua orang tua akan melakukan kekerasan pada anaknya? Itu tergantung dari masalah orang tua. Nah, di sini kan dilihat lagi penyebab dari terjadinya kekerasan pada anak kan bisa stres yang berasal dari anak, karena mungkin si anak itu karena cacat atau gimana, dan orang tua itu tidak menerima keadaan anaknya sendiri, maka orang tua itu jadi emosi dan tidak menerima, lalu melakukan kekerasan pada anak. Yang kedua ada stres keluarga. Stres keluarga kan bisa berupa perekonomian, bisa penceraian, ya kan? Nah, penceraian atau perekonomian itu kan membuat orang tua itu merasakan stres, terbebani, dan dia mengimbaskan stresnya itu kepada si anaknya sendiri dengan melakukan kekerasan berupa pukulan atau menelantarkan si anaknya. Yang ketiga ada stres yang berasal dari orang tua yang waktu kecil mendapatkan perlakuan salah. Jadi si orang tua itu dulunya orang tuanya dari si ibunya itu dulu dia dididiknya juga seperti itu, dididik keras. Jadi ketika seseorang itu mempunyai anak, dia pun juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kayak gitu. Jadi nggak semua orang tua itu melakukan kekerasan pada anak, tergantung dari penyebabnya, dilihat dari penyebabnya. Seperti itu. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Ya, terima kasih. Ini teman-teman udah pada tahu tentang kekerasan pada anak? Sudah ya? Sudah. Ya, sekarang saya mau ditanya ya. Jadi kesimpulannya kekerasan pada anak itu apa? Perlakuan buruk terhadap anaknya oleh orang tua. Ya, benar. Biasanya penyebabnya apa? Stres berasal dari orang tua, stres yang berasal dari anak, stres keluarga. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman, udah pada paham. Tadi dampak-dampaknya apa pada anak yang dilakukan kekerasan pada anak? Depresi, bisa bunuh diri, tidak nafsu makan, dan stres. Iya, benar. Jadi teman-teman udah pada paham ya. Saya tutup ya.